bilangnya kok tiba-tiba operasi lagi ya gitu. Jadi kan takut, apakah ada solusi lain gitu kan. Jadi pada saat itu lakukan perbandingan dokter. Kami si adik juga tanpa sepengetahuan saya, dia pergi konsul dengan dokter ahli yang lain, dan dokter ahli lain kebetulan mengatakan hal yang berbeda. Nah, pada saat itu dokter yang lain mengatakan itu hanya miom biasa. Miom? Iya, miom katanya. Iya. Jadi pada saat itu sesudah pulang dari situ kita kan sakitnya juga tidak berkurang, katanya nggak apa-apa, ini miom ini diambil pada saat nanti kelahiran selanjutnya. Jadi pada saat itu ya udah pulang, tapi nyerinya nggak hilang. Jadi kan apakah sesuatu itu gitu kan, sesuatu itu apa, kenapa kok nyeri terus? Kalau memang dia miom kan nggak seperti itu nyerinya. Jadi ambil kesimpulan kami kemarin itu ya kembali ke ini, karena dokter juga perhatian kan kemarin, dokter juga menanyakan bagaimana kabarnya adik saya sesudah kuret. Jadi kan ada perhatian dari dokter. Jadi kami pun semangat untuk melakukan cek ulang gitu dokter kan. Jadi kembali kami ke dokter Cut pada saat itu, kayaknya nggak betul nih, kalau miom kan nyerinya nggak seperti ini gitu. Jadi baliklah, pas alhamdulillah dokter pun menjelaskan tentang riwayat USG adik yang ulangan itu kemarin sama saya. Kemudian saya pun menganjurkan adik segera untuk operasi gitu. Seperti itu. Jadi memang pada saat operasi itu perasaan adik memang terasa shock banget gitu dokter kan. Tapi alhamdulillah karena ada dukungan dari suami, keluarga semua gitu kan. Saya juga sebagai kakaknya juga sangat mendukung gitu untuk memberi semangat bahwasanya operasi itu memang harus kita jalankan. Nah seperti itu. Sebenarnya sih ini memang termasuk kasus yang mengancam jiwa ya. Ya, Kenapa? benar. Karena pada saat kami operasi, kita cari sumber perdarahannya. Pada saat itu ya ternyata lihat ya waktu operasi kan perdarahan hebat ya. Itu lumayan tuh 1 literan darah ya. Kemudian dilihat sumber perdarahan ternyata memang dari saluran peranatan atau kita bilang di tuba ya. Dan itu ada ruptur di situ, ada robekan di situ di bagian fimri. Ya ada gambarnya ini ya. Dan pada saat itu dari situ terus kita atasi, perdarahannya kita atasi, udah perdarahan kita transfusi, akhirnya habis operasi ya. Lumayan ya, kemarin tuh datangnya memang HB7 ya, HB7. Pada saat operasi juga udah pada persiapan, intraoperatif juga sebenarnya kita transfusi, akhirnya sampai transfusi 750 cc ya pada saat itu. Gimana rasanya waktu dioperasi, ada menakutkan dipikirin nggak ya? Saya udah berserah aja. Hah? Saya sudah berserah diri kepada Allah dan saya merasa insya Allah dokter bisa menanganinya. Dan alhamdulillah setelah operasi saya merasa lebih tenang. Agak berbeda kan setelah operasi? Iya. Nama itu Alhamdulillah sampai hari ini saya rasakan sudah nggak terulang lagi sakit yang Jadi kemarin. ini apa nih yang bisa diambil kesimpulan nih, pengalaman ini kan, pengalaman Asnat sama Kak Mary ini kan ini kebetulan juga kasusnya kan jarang. Sebenarnya sih kalau untuk beberapa orang mungkin merasa biasa ya, tapi ada loh kasus yang seperti ini gitu loh. Mungkin bisa berbagi sama bunda-bunda di rumah, apa nih pesan yang dari pengalaman ini, dari yang dirasakan dari awalnya ketakut terus memberanikan diri untuk operasi, dan ternyata setelah operasi alhamdulillah semua baik-baik aja, tentu aja dengan berdoa dan ikhtiar ya, ini kan namanya salah satu ikhtiar. Mungkin ada pesan yang bisa diberikan kepada bunda-bunda di rumah. Jadi kan saya sebagai bidan menyarankan sama bunda-bunda sekalian, pemeriksaan di awal kehamilan itu sangat penting. Jadi di situ kita bisa melihat adakah kelainan di kehamilan kita, ataukah kita juga bisa melihat di situ, berkonsultasi dengan dokter apa langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi di sini kelainan kehamilan yang kita rasakan itu berbeda-beda ibu-ibu. Jadi sebenarnya di
kehamilan adik saya ini yang dialami oleh adik saya ini di sebagian orang itu tidak sama. Jadi di sebagian ibu-ibu yang merasakan kehamilan di luar kandungan ini, dia akan merasa nyeri perut yang sangat. Tapi yang dirasakan oleh adik saya ini tidak begitu sangat-sangat sakit. Jadi kadang-kadang gejala penyakit itu bisa tidak harus sama dengan orang yang lain. Jadi saran saya, pemeriksaan di awal kehamilan itu sangat-sangat diperlukan. Gitu. Dari Asna? Kalau dari saya, untuk ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain, kalau mau keselamatannya itu terjaga, terus kehamilannya itu membuahkan hasil yang baik. Jadi ibu-ibu di awal di awal kehamilan itu sebaiknya periksakan kesehatan ibu. Coba lihat seperti Ibu Mary bilang, bagaimana keadaan kandungannya, apakah baik, sehatkah, bagaimana kondisinya. Jangan sampai terjadi seperti saya, begitu sudah terlalu sakit yang luar biasa baru saya ke dokter. Jangan sampai telat penanganannya. Terus ini juga kata dokter bisa meregang nyawa ya, seperti itu dokter ya. Iya, jadi alangkah lebih baiknya, apa salahnya kalau kita periksakan kesehatan kita, periksakan kandungan kita seawal mungkin di awal semester kami. Ya, alhamdulillah lah, yang penting insya Allah yang terbaik lah buat Asna sama Kak Mary ya, dan bisa berbagi pengalaman untuk bunda-bunda ya. Dan yang pastinya sih ini pertama nih kesimpulannya ya, ini kasus yang sangat jarang sekali ya, namanya bahasanya heterotopik pregnancy, jarang sekali. Dan ada loh kasus seperti ini yang habis kuret ternyata bisa juga nih hamil secara simultan yang terjadi berbarengan, itu bisa secara alami ya. Nah, itu yang kedua, pentingnya Kak Mary bilang tadi, pentingnya USG semester pertama untuk nentuin ini hamilnya benar nggak sih di dalam atau di luar, karena kalau hamil di luar kandungan itu bisa sesuatu kondisi kehamilan yang sangat-sangat mengancam jiwa, jadi jangan lambat. Yang ketiga, yang seperti Kak Asna bilang, semakin cepat didiagnosis, semakin cepat penanganan, dan insya Allah morbiditas, istilahnya angka kesakitan juga menurun ya. Dan intinya semoga ini pengalaman ini bisa dari kita bisa berbagi untuk bunda-bunda di rumah. Pastinya ya, semoga hal ini tidak akan terulang lagi untuk di masa depan. Dan ada loh yang kondisi seperti ini, jadi istilahnya agak warning dan kontrol kehamilan sebaiknya teratur ya ke dokter kebidanan terdekat, tentunya yang bunda-bunda merasa nyaman ya. Oke lah, saya rasa cukup di sini vlog saya pada hari ini. Terima kasih buat Kak Mary, Asna atas dukungannya di vlog ini, sudah mau berbagi sharing untuk bunda-bunda di rumah. Seperti biasa, untuk bunda-bunda di rumah jangan lupa sehat. Oke, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.